kebuka gitu ya si kulitnya. Nah ini gede-gede banget teman-teman, ini Masya Allah, ini satu juga makan sosis Solo itu ya teman, tapi lumayan lah untuk 2-3. Nah ini teman-teman tuh udah jadi ya. Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya nih teman-teman dan bunda-bunda semua. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Balik lagi di channelnya Kreasi Mpok Ami, seorang ibu rumah tangga dan juga pekerja. Nah teman-teman, kali ini Mpok tuh bakalan nge-share kegiatan Mpok yang lanjutannya kemarin ya, pas Mpok bikin isian risol sama isian sosis Solo dan bakso pentol. Nah ini masih ada ya teman-teman sisaan bahan bakso pentolnya. Nah itu emang po sengaja ya, nggak semua dibikin bakso pentolnya. Nah ini po bakalan nanti itu diisi ke tahu ya teman-teman. Tapi sebelum itu ini nanti po kasih sagu lagi ya, dikasih air lagi. Ini tuh terlalu apa ya, terlalu apa ya, ini kakal ya teman-teman, jadi agak beku gitu loh teman-teman, karena kan taruhnya disimpan di di kulkas ya, jadi dia agak sedikit mengeras gitu. Ini po kasih sagunya 5 sendok ya teman-teman, jadi ditambahin gitu ke bahan sagunya, ke bahan pentolnya ya teman-teman. Nanti kita masukin ke si tahunya, diisiin gitu. Nah ini po kasih daun bawang ya biar lebih wangi lagi gitu. Nah sebenarnya sih kemarin harusnya pas blender itu dikasih daun bawang ya teman-teman, karena po nggak ada. Dan ini po baru beli, jadi ya udah kita satuin aja di adonan si baksonya ini yang po udah kasih sagu ya, terus kasih air lagi ya teman-teman. Untuk tingkat kekentalannya, untuk tingkat segimananya ya terserah teman-teman aja ya, jadi jangan terlalu encer juga. Tapi kalau teman-teman sukanya lebih asli ke, maksudnya ke rasa ayamnya yang gak usah ditambahin. Cuman di sini po tuh supaya agak biar dapatnya banyak gitu biar dapatnya bisa untuk yang lainnya gitu teman-teman. Nah ini po tahunya juga nggak banyak teman-teman, nih beli tahu segitiganya tuh cuman 10, padahal po rencananya pengen beli tuh 20 ya. Po tuh lupa di pasar, biasa teman-teman, po tuh banyak lupanya pejiuh kalau ke pasar itu. Apalagi kemarin ke pasarnya tuh pas munggahannya teman, Masya Allah ramenya, aduh po tuh nggak bisa jadi gimana ya, nggak fokus gitu loh sambil videoin gitu, sambil beli kayak gini terus penuh orang itu teman-teman ya. Akhirnya ya udah deh beli 10 tuh sama bakso tahu pong itu beli po 2 bungkus ya teman-teman. Tapi ternyata po tuh nggak suka teman-teman sama tahu pong, tapi ya mau gimana udah dibeli ya. Nah ini lanjut udah selesai semua ngisiin si bahannya. Nah tadi tuh masih ada sisa ya teman-teman bahan adonannya, nanti po bakalan kasih ke kulit pangsit ya teman-teman, nanti digoreng gitu. Nah ini dapatnya dikit soalnya tahu pongnya itu sebagian dimakan anak-anak, dikiranya mah tahu Bandung. Nah ini lanjut po mau bikin kulit risolnya ya teman-teman. Waktu mau bikinnya tuh di 600 gram. Padahal kalau bikinnya sekilo itu mungkin cukup ya untuk semuanya itu, jadi nggak ada sisa di isiannya ya teman-teman. Cuman po tuh terus terang aja kalau bikin kulit risol ini berdiri itu lama teman-teman, ya harus ada 2 teflon gitu baru cepet gitu. Cuman kan po cuman ada 1 teflon, dan pada akhirnya memang 2 teflon karena yang satunya itu teflonnya agak kecil. Nah ini po berkreasi ya teman-teman, dari sagu terigu pro rendah itu biasanya po kan kalau bikin tanpa dicampur lain selain terigu sama minyak gitu ya, sama telur. Nah ini po kasih sagu teman-teman 3 sendok makan peres gitu aja ya, karena di 600 gram. Kalau untuk air po nyedianya di 1200 ml ya teman-teman, nanti dikira-kira aja. Dan untuk bumbunya po tuh cuman pakai garam aja biar si adonannya tuh ada rasa.
Dan po juga tadi pakai margarin dicairin ya teman-teman, kira-kira kalau disendokin mungkin 2 sendok makan aja, karena po juga di sini pakai minyak sayur juga ya teman-teman, biar dia nantinya nggak sobek sih kalau pas di di dadarnya gitu teman. Nah ini diaduk semua, diaduk dipakai apa ya, ini namanya whisk gitu loh teman-teman, kalau po namanya apa ya nyebutnya itu. Nah ini dikasih telurnya pakainya 2 aja ya teman-teman, 2 juga udah cukup sih sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang po tuh suka dikasih santan teman-teman adonannya gitu, enak gurih gitu, cuman nggak usah deh, kita hemat ya. Ini udah ada mentega juga gitu, udah nggak usah dikasih santan kan, karena si isiannya sosis Solo itu kan udah dikasih santan juga, jadi adonannya nggak usah. Nah ini dikasih margarin supaya menurut pasti wangi ya margarin itu. Terus dikasih tadi udah dikasih minyak ya teman-teman, kira-kira 2 sendok makan minyak sayurnya ya gitu. Nah ini kita aduk terus si adonannya sampai rata ya teman-teman, supaya nggak ada yang berindil gitu. Dan nanti mampu disaring sih supaya aman gitu, jadi disaring, jadi biar nanti pas di di dadarnya gitu nggak ada yang gumpal-gumpal gitu teman-teman, jadi aman ya. Nah ini terus sampai selesai empok saringnya. Nanti juga tingkat kekentalannya teman-teman bisa diatur lagi ya, diaduk-aduk lagi. Kalau misalkan terlalu kental tambahin lagi air ya teman-teman, nggak apa-apa, suka-suka teman-teman aja lah gitu. Nah ini pemanasin si teflonnya pakai diameter berapa nih, kalau nggak salah nih diameter 20 ya teman-teman. Ini kita kasih minyak dipolisin gitu. Nah tuh kayak gini teman-teman dadarnya, jadi dia tuh nggak lengket di teflonnya tuh, nyeruluk. Jadi dia kalau udah matang itu nyeruluk, dan apinya jangan terlalu besar ya teman-teman, cenderung kecil aja. Emang kalau bikin kayak begini mah kudu sabar, enaknya emang deprok di bawah ya kompornya gitu, duduk gitu, jadi enak teman-teman. Biasanya simpel kalau bikin kayak gini tuh kalau udah sebagian banyak itu sekalian bungkusin teman-teman, jadi selesai dadar selesai juga empok bungkusinnya, bukan bungkusinnya sih, gulungnya ya, gulung sih bang. Cuman karena ini empok tuh di videoin, jadi empok nggak bisa gitu ribet kalau sembari video, sembari gulung, sembari itu tuh sambil gulung sambil ngedadar itu ribet. Jadi nanti aja dihabiskan dulu ya teman-teman, nanti hasilnya seperti apa biar teman-teman juga tahu ya gitu. Dan itu di sampingnya empok itu ngukus si bakso tahunya, dan itu udah matang ya teman-teman. Alhamdulillah untuk buka puasa menurut empok sih cukup ya, walaupun mungkin empok tuh nggak bisa berhari-hari, ini paling 3-4 hari itu udah kelar ini teman-teman bikinan kayak begini. Empok tuh nggak pernah nyampe seminggu atau berapa gitu, nggak terlalu lama nyimpennya ya, cuman dikira-kira 4 hari aja gitu. Nah ini dia teman-teman, semuanya sudah selesai dari 600 gram dari 600 gram sagu terigu itu menghasilkan kulit risol itu di ukuran 20 cm kalau nggak salah ya teflonnya teman-teman, gede-gede ini teman-teman, lebar-lebar, jadi bisa buat bikin gohyong itu ini cocok nih ya teman-teman ya. Nanti insya Allah deh kapan-kapan po pengen bikin gohyong ya, belum sempet po bikinnya. Nah ini untuk perekatnya po kasih terigu terus dikasih air ya teman-teman, supaya nanti si kulitnya itu nggak lepas pas digorengnya. Sebenarnya sih kalau untuk kulit risoles buat sosis Solo sih dia kan nanti dikasih telur juga ya teman-teman, yang gorengnya telur putihnya doang gitu, dia udah merekat sih. Cuman po ya buat jaga-jaga aja ya teman-teman supaya aman aja gitu. Oh ya teman-teman, silahkan disimak ya videonya sampai selesai, sampai maksudnya sampai ini sampai kelar gulung-gulungnya nih po, capek di ngecembreng bae ya, disimak aja ya teman-teman, silahkan disimak.
ini po lanjutin ya teman-teman sampai selesai ngebungkus untuk apa ini, sosis soloknya. Dan ini po mindahin sosis soloknya ke wadah yang lebih besar lagi ya teman-teman, walaupun ini wadahnya kecil tapi dia dalam, jadi untuk sosis jumlah ini mungkin 40 ini po dapatnya ya teman-teman, lumayan banyak ini ya. Jadi dia masuk teman-teman, 50 juga kayaknya nyampe dah. Itu yang po pegang itu wadahnya itu kan kelihatannya aja gede padahal isinya sedikit ya teman-teman. Nah ini semuanya po tata di sini, dan ini alhamdulillah cukup wadahnya ya. Jadi bisa kita satuin kayak gitu, jadi nggak banyak-banyak wadah gitu, dan pas banget tuh teman-teman segitu tuh. Nah ini lanjut apa mau bungkusin, mau si risolesnya ya. Ini kira-kira po ngasihnya itu 1,5 sendok makan ya teman-teman, banyak-banyak gitu ya sayurannya. Dan po tuh sebenarnya lebih suka yang isian sayurnya ya teman-teman. Nah ini teman-teman kalau mau ngisi ini tuh harus didedet gitu ya, maksudnya dedet itu ditekan ke pinggir supaya dia itu padat ya teman-teman. Sebenarnya sih po tuh kalau bisa sih disimpan dulu ya di kulkas biar dia lebih padat gitu isinya teman-teman, baru digoreng besoknya. Biasanya sih po kayak gitu. Jadi biasanya kalau langsung gini tuh sebenarnya dia masih agak apa ya, masih agak lembut gitu, lalu lembut kalau menurut empok ya. Jadi tapi selera sih sebenarnya, kalau misalkan teman-teman sukanya seperti itu ya silahkan aja, monggo gitu ya. Dan sama ya teman-teman, ini juga empok kasih pakai lem gitu dari terigu dicairin gitu ya teman-teman, supaya nanti pas digorengnya itu nggak kebuka gitu ya si kulitnya. Nah ini gede-gede banget teman-teman, ini Masya Allah, ini satu juga makan tuh kenyang. Kalau apa namanya tuh jibeh, makan hiji ke subuh gitu ya teman, kan kayak kata orang Sundanya mah gitu. Tapi kalau buat sendiri sih nggak apa-apa teman-teman, gede-gede juga. Tapi kalau misalnya untuk jualan ya kalau bisa ya jangan kecil-kecil ya teman-teman, di ukuran 18 cm lah si teflonnya, karena untuk sendiri jadi ya nggak apa-apa gede-gede gitu. Dan ini emang jadinya nggak banyak ya teman-teman, karena memang si sisa kulit risolnya juga udah sisa sedikit dari sosis solo itu ya teman, tapi lumayan lah untuk 2-3. Nah ini teman-teman tuh udah jadi ya, untuk dipanirin sama empo. Alhamdulillah udah kelar semuanya. Tahu isinya juga, tahu baksonya juga udah matang. Dan itu ada apa ya, sisaan isian tahu bakso, apa namanya, isian tahu baksonya itu kan masih ada teman-teman. Jadi po kasih ke kulit lumpia, dan itu enak rasanya teman-teman, enak banget. Teman-teman boleh coba ya, kapan-kapan po juga pengen bikin lagi. Dan anak-anak itu suka banget teman-teman ya pakai. Jadi nggak dikukus lagi, dari kulit lumpia diisi terus kita goreng teman-teman, minyaknya yang panas gitu. Enak banget, dan pokoknya dicocol pakai sambal kayak gitu teman-teman. Dan alhamdulillah semuanya sudah kelar, dan gak terasa sudah di penghujung video aja ya teman-teman. Terima kasih yang udah klik, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video kreasi Empo Ami selanjutnya teman-teman. Dadah semua.